Kagum kita bukan sekedar hanya sebuah decak, tetapi dampak. Apa artinya? Bila seseorang mengagumi sesuatu dan dia berdecak kagum, biasanya berangkat memang dari respon atau reaksi dirinya terhadap sesuatu yang dia pandang, dia lihat, dia dengar, atau dia alami. Dan dia berdecak kagum. Biasanya decak kagum berangkat dari sebuah tindakan menikmati. Ada sesuatu yang kita nikmati. Itu decak kagum. Tetapi bagaimana dengan kekaguman kita kepada Tuhan dan ciptaannya? Atau karya-karya tangan manusia yang dibuat dengan begitu indah, luar biasa, yang merepresentasikan justru bagaimana Tuhan memampukannya untuk berkarya? Apakah itu hanya sekedar decak kagum yang kita ungkapkan? Tuhan ingin supaya kagum kita bukan sekedar sebuah decak, tetapi berdampak. Berarti kekaguman yang mengubahkan, kekaguman yang membuat seseorang lalu kemudian menjadi makin hidup dekat lagi kepada yang dia kagumi. Kekaguman yang membuat seseorang justru menceritakan kepada banyak orang tentang sosok yang dia kagumi itu. Karena itu betapa pentingnya kita untuk mengumumkan kekaguman kita kepada banyak orang. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya? Apakah asal bunyi, memuji, menyanyikan lagu-lagu tentang kekaguman dan pengagungan kepada Allah? Tentu saja bukan itu. Ada rahasia yang lebih dalam lagi untuk kita mampu dan dapat mengumumkan kekaguman kita kepada Tuhan dan menceritakannya kepada umat Tuhan, ciptaan Tuhan yang lain. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari dua ayat. Yang pertama di Perjanjian Lama dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 3, atau di sebagian Alkitab 89 ayat 2 sampai 3. Nyanyian pengajaran Ethan orang Izrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Lalu kemudian di dalam satu bagian Yohanes pasal 4 ayat 39 tentang seorang perempuan yang menyaksikan kekagumannya pada Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ethan orang Izrahi adalah seorang yang hidup di zaman Salomo. Dia termasuk kategori orang berhikmat. Berarti orang bijak yang bukan sekedar asal bunyi di dalam dia mengungkapkan isi hatinya atau mazmurnya. Sehingga kita amini dan imani bahwa apa yang dia ungkapkan di Mazmur 89 berupa nyanyian pengajarannya itu lahir dari sesuatu yang berangkat dari hikmat, kebijaksanaan. Dan yang pasti karena berangkat dari kebijaksanaan, apa yang dia ungkapkan itu adalah sesuatu kebenaran yang bukan sekedar tertulis tetapi dia alami. Sebagaimana dia awali dengan sebuah ungkapkan, aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaannya dengan mulutku turun-temurun. Sebuah komitmen iman dari hikmat yang dalam dari Ethan orang Izrahi yang melihat betapa kasih setia Tuhan itu sungguh dibangun untuk selama-lamanya, berarti kekal, dan kesetiaannya itu tegak seperti langit yang berarti kokoh dan kuat. Apa yang Ethan pernah alami, bagaimana Tuhan menyertai hidupnya dan menjadi sumber hikmatnya, itu yang melahirkan sebuah kekaguman. Perhatikan bagaimana makin seseorang mengalami Tuhan dan mengalami dahsyatnya Tuhan, mengalami berkhasiatnya Tuhan dalam hidup, maka akan semakin kuat pula kekagumannya kepada Tuhan yang tidak dapat dia tahan untuk tidak dia sampaikan. Dia akan terus menyampaikan, bahkan komitmennya adalah ingin memperkenalkan Tuhan, kesetiaan Tuhan, turun-temurun dan selama-lamanya. Berarti kalau turun-temurun kepada semua keturunannya.
kepada semua anak cucunya. Dia ingin perkenalkan. Semakin banyak orang yang dia ingin supaya orang tahu tentang kesetiaan Tuhan. Dan lalu kemudian kalau kita bandingkan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 39 tadi, ketika seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Yesus, dan lalu terjadi perubahan dalam hidupnya karena Yesus tahu apa yang dia telah perbuat dalam hidupnya yang penuh dengan kelam dan dosa itu. Dan perhatikan bagaimana orang Samaria dari kota itu jadi percaya kepada Tuhan karena perkataan perempuan yang mengagumi Yesus yang bersaksi, "Ia katakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Pengalaman perjumpaannya dengan Yesus menjadikan bahan yang sangat kuat membuat perempuan Samaria itu tidak bisa tidak menceritakan kepada banyak orang. Dia mengumumkan kepada khalayak ramai sampai dikatakan banyak orang yang jadi percaya kepada Tuhan. Karena apa yang dia umumkan tentang kekaguman. Perhatikan bagaimana dia tidak mengumumkan penghukuman tetapi mengumumkan kekaguman kepada Tuhan yang melampaui segala penghukuman yang harusnya dia terima sebagai orang berdosa. Inilah kita lihat bagaimana kekaguman kita akan mengalir, flowing begitu rupa secara natural, secara alami. Bila kita sudah mengalami betapa besarnya, betapa dahsyatnya, betapa ajaibnya Tuhan kita dan betapa indahnya segala ciptaan dan karya cipta yang berangkat dari penyertaan Tuhan dalam diri si penciptanya. Sungguh luar biasa. Hari ini kalau kita mau memeriksa diri kita, bagaimana pengalaman kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh mengalami Dia? Mengalami bagaimana Dia begitu memberikan sesuatu yang membuat kita kagum. Tentu saja yang mengagumkan itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hidup kita. Bukan semata harta benda yang kita terima, tapi berkat rohani yang tak ternilai dan tak tertandingi, yang tak dapat binasa yang Tuhan berikan. Yang harusnya itu membuat kita tidak bisa berhenti mengumumkan kekaguman kita kepada Tuhan sampai orang-orang datang kepada Tuhan dan ingin tahu seperti apa sih Tuhan itu. Dan bukankah kita juga tahu Maria, ibu Yesus, ketika mendengar berita kabar baik tentang dia akan melahirkan bayi seorang juru selamat, dia melonjak kegirangan dan dia ceritakan sesegera mungkin kepada saudaranya Elizabeth. Dia harus berjalan begitu lama untuk hanya mengumumkan kekagumannya bagaimana Tuhan menyapa dia lewat kehadiran malaikat. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengajarkan kepada kita untuk mengumumkan kekaguman dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan yang mengagumkan itu. Bukan saja pribadinya, tetapi karakternya, karyanya, keajaiban kasihnya yang patut kita umumkan. Mari setiap hari kita mulai dengan sebuah disiplin baru. Umumkan kekaguman kita kepada Tuhan, kepada banyak orang. Supaya mereka juga ikut mengagumi Tuhan, ikut mengagungkan Tuhan. Tentu saja bukan sekedar bahasa bibir atau ungkapan bibir semata, tapi lahir dari pengalaman, lahir dari sebuah sukacita yang dalam, lahir dari sebuah pengalaman betapa Tuhan ajaib. Mari kita lakukan bersama. Umumkan kagummu kepada makin banyak orang agar mereka mengagumi Tuhan dan datang terus kepada Tuhan. Amin.